pernyataan kiper Timnas Indonesia, yaitu Emil Audero, yang terkejut dengan supporter Timnas Indonesia yang berada di Jepang jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang di leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Di mana Timnas Indonesia yang baru tiba di Jepang langsung disambut oleh supporter Timnas Indonesia. Bahkan Emil Audero sampai mengaku terkejut dengan kegilaan supporter Timnas Indonesia yang menyambut pemain Timnas Indonesia. Tak hanya itu, Emil Audero sampai mengaku jika supporter Timnas Indonesia ada di mana-mana. Begini penjelasan lengkapnya. Li ho fatti lì, poi sono tornato in Italia, ho sempre vissuto in Italia, ma più volte siamo tornati a Lombok. Tak ada yang lebih membakar semangat seorang pemain daripada sambutan hangat dari para supporter setia. Tapi bagi kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, sambutan yang ia dan rekan-rekannya terima di Jepang bukan sekadar hangat, melainkan luar biasa dan bahkan tak masuk akal. Saat pesawat yang membawa skuad Garuda mendarat di Bandara Narita, Tokyo, menjelang duel berat melawan tuan rumah Jepang di laga leg kedua putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, Emil tak menyangka akan menemukan lautan merah putih yang menyambutnya di luar terminal. Saya pikir hanya akan ada ofisial dan beberapa perwakilan KBRI, tapi ternyata saya melihat supporter Indonesia sudah berbaris, bernyanyi, bahkan membentangkan spanduk bertuliskan Garuda tak pernah sendirian. Jujur, saya terkejut bukan main, ujar Emil saat diwawancarai media setempat di area kedatangan bandara. Namun yang membuat Emil benar-benar terdiam dan geleng-geleng kepala adalah fakta bahwa banyak dari supporter tersebut adalah wajah-wajah yang sama yang ia lihat ketika Indonesia menghadapi Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta hanya beberapa hari sebelumnya. Itu yang bikin saya benar-benar speechless. Mereka ini fans yang saya lihat langsung di GBK, mereka bersorak waktu kami menang lawan China, mereka yang bernyanyi sepanjang laga, tapi sekarang mereka sudah ada di Jepang, lebih dulu dari kami, ucap Emil sambil tersenyum tak percaya. Indonesia memang baru saja menorehkan sejarah setelah mengalahkan Cina 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan itu mengantarkan tim Garuda lolos ke putaran keempat kualifikasi, sebuah pencapaian monumental yang menjadi bahan perbincangan di seluruh Asia Tenggara. Namun rupanya, kisah di balik kemenangan itu tak hanya ada di atas lapangan. Ada ratusan, bahkan ribuan supporter yang tanpa ragu menguras waktu, tenaga, dan biaya demi mendampingi tim kesayangan mereka, bahkan sampai ke Jepang. Saya bisa bilang, ini bukan cuma dukungan biasa, ini bentuk cinta yang fanatik. Mereka tidak kenal lelah, tidak kenal jarak. Mereka benar-benar hidup bersama tim nasional. Bagi Emil Audero yang sebelumnya bermain di atmosfer penuh tekanan Serie A Italia bersama Sampdoria dan kini bagian dari skuad utama Indonesia, pengalaman ini benar-benar membuka mata. Ia mengaku belum pernah merasakan hubungan sekuat ini antara tim nasional dan para pendukungnya. Saya pernah bermain di stadion-stadion besar Eropa, saya tahu rasanya atmosfer penuh tekanan dan dukungan. Tapi apa yang saya rasakan bersama Indonesia ini berbeda. Ini lebih personal. Mereka menyanyi bukan karena kewajiban. Mereka berteriak bukan untuk gaya-gayaan. Ini murni cinta. Ia mengaku sempat berbincang dengan beberapa supporter yang datang menyambut di Jepang. Beberapa dari mereka langsung terbang dari Jakarta hanya selang 1 hari setelah laga melawan Cina usai. Ada yang izin dari kantor, ada yang cuti mendadak. Bahkan ada yang nekat menggunakan tabungan darurat demi melihat timnas tampil di negeri Sakura. Saya sampai bilang ke staf pelatih, ini orang-orang gila dalam arti yang positif. Mereka total. Mereka tidak peduli kami akan lawan Jepang yang jauh lebih kuat di atas kertas. Mereka percaya kami bisa. Dan itu jujur membuat kami jadi lebih percaya diri juga. Sebagai pemain keturunan Indonesia yang memilih untuk membela Garuda, Emil Audero belakangan ini menjadi simbol penting kebangkitan timnas. Bukan hanya karena kualitasnya di bawah Mistar, tapi juga karena dedikasinya yang begitu tinggi dan kini karena keterhubungannya dengan semangat fans. Saya bukan hanya bangga membela Indonesia,
Tapi saya bersyukur bisa mengenal seperti apa karakter bangsa ini. Supporter Indonesia tidak pernah setengah-setengah. Mereka ada di mana-mana. Dan mereka tidak pernah lelah. Baginya, sambutan di Jepang ini menjadi momen penting yang memperkuat motivasi seluruh tim. Melawan Jepang tentu bukan perkara mudah. Tim Samurai Biru adalah kekuatan besar di Asia, dihuni pemain top dari Eropa dan berpengalaman di Piala Dunia. Tapi bagi Emil, dengan dukungan yang luar biasa dari para supporter, semua kemungkinan bisa terjadi. Kami akan bertarung habis-habisan, karena kami tahu ada ribuan orang yang percaya dan telah mengorbankan begitu banyak untuk melihat kami bermain. Kami tidak akan mengecewakan mereka, pungkas Emil dengan penuh keyakinan. Laga Indonesia versus Jepang akan digelar di Stadion Saitama yang megah, tempat di mana banyak tim besar Asia pernah merasakan tekanan dari tuan rumah. Namun kali ini, Indonesia tidak akan sendiri. Dengan kekuatan penuh dan motivasi dari dukungan supporter yang luar biasa, Emil dan seluruh skuad timnas kini siap menghadapi Jepang. Meski di atas kertas Indonesia masih underdog, Emil percaya bahwa sepak bola tidak hanya ditentukan oleh statistik, melainkan oleh semangat dan kebersamaan. Kami tahu siapa yang kami hadapi. Jepang adalah tim besar, tapi kami punya sesuatu yang mereka tidak punya, semangat dari jutaan hati rakyat Indonesia. Itu kekuatan yang tak bisa diukur angka. Laga kontra Jepang akan menjadi ujian besar bagi Indonesia. Tapi di balik setiap tackle, setiap penyelamatan, dan setiap umpan, ada semangat tak kasat mata dari para pendukung yang tak pernah berhenti percaya. Saya ingin semua tahu, dimanapun kami bermain, kami tidak pernah sendirian. Di stadion manapun, selalu ada warna merah putih, selalu ada nyanyian Indonesia, dan itu cukup untuk membuat kami terus bertarung. Berita kedua, begini pernyataan media Jepang yaitu Soccer Sport yang mengaku terkejut dengan supporter Timnas Indonesia yang mendukung Timnas Indonesia di Jepang dan pemain Timnas Indonesia yang berbeda saat melawan Timnas Jepang di leg 1. Aroma kekhawatiran mulai tercium di kubu media Jepang jelang laga krusial antara Timnas Jepang melawan Timnas Indonesia di leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu media olahraga terkemuka Jepang, Soccer Sport, mengungkapkan keterkejutan luar biasa terhadap perkembangan Timnas Indonesia yang dinilai mengalami transformasi drastis, bahkan disebut sebagai tim menakutkan yang bisa saja menciptakan kejutan besar dengan menumbangkan Jepang di kandang sendiri. Dalam laporan utamanya, Soccer Sport menyatakan bahwa mereka tak menyangka Timnas Indonesia yang datang ke Jepang kali ini memiliki karakter, kekuatan, dan aura yang sangat berbeda dibandingkan saat leg pertama beberapa bulan lalu. Indonesia bukan lagi tim yang sama. Mereka telah bertransformasi. Jika dibandingkan dengan leg pertama, komposisi pemain, pola permainan, dan mentalitas mereka jauh lebih matang dan mengerikan. Jepang harus benar-benar mewaspadai mereka. Media tersebut menyoroti fakta bahwa skuad Garuda kini diperkuat oleh sejumlah pemain yang berlaga di kompetisi top Eropa, dan itu membuat kualitas Indonesia melonjak drastis. Kejutan pertama datang dari daftar pemain yang mendarat di Jepang. Banyak wajah baru yang sebelumnya tak tampil di leg pertama maupun saat melawan Jepang di pertandingan sebelumnya. Bahkan menurut Soccer Sport, keberadaan para pemain keturunan dan naturalisasi yang bermain di Eropa telah membuat Timnas Indonesia menjelma menjadi tim Asia dengan standar Eropa. Saat kami melihat rombongan pemain Indonesia tiba di Bandara Narita, kami terpana. Dari penampilan fisik hingga sikap profesional para pemainnya, sangat jelas mereka datang dengan mentalitas berbeda. Jepang tidak boleh memandang mereka sebagai tim kecil. Media Jepang itu juga menggarisbawahi kemenangan Timnas Indonesia atas Cina di laga sebelumnya sebagai sinyal kuat bahwa skuad Garuda telah mencapai level permainan tertinggi. Kami sangat terkejut menyaksikan bagaimana Indonesia bermain saat melawan Cina. Mereka tampil dominan, tenang dalam tekanan, dan mampu mengontrol pertandingan dari awal hingga akhir.
Lebih lanjut, mereka menyebutkan bahwa cara timnas Indonesia menang atas Cina jauh lebih impresif daripada kemenangan Jepang di beberapa laga. Cina bukan lawan mudah, namun Indonesia menghadapinya dengan kepala dingin dan penuh determinasi. Yang paling mengejutkan, Soccer Sport secara terbuka mengakui bahwa Jepang dalam posisi tidak aman. Setelah kalah dari Australia 0-1, kini tekanan ada di pundak Samurai Biru. Apalagi, Indonesia datang dengan kekuatan penuh dan motivasi tinggi. Jika Jepang tidak tampil sempurna, maka Indonesia bisa menang. Mereka bukan hanya percaya diri, tapi juga sedang dalam momentum emas. Kami khawatir laga ini akan menjadi kekalahan kedua Jepang secara beruntun. Untuk pertama kalinya, kami merasa Jepang benar-benar berada dalam bahaya saat menghadapi Indonesia. Ini bukan laga mudah. Ini pertandingan yang akan menjadi ujian mental dan taktik. Bukan hanya dari sisi teknis, kehadiran masif supporter timnas Indonesia juga menjadi perhatian serius media Jepang. Soccer Sport melaporkan bahwa berdasarkan data terakhir, lebih dari 15.000 supporter Indonesia dipastikan akan hadir langsung di stadion untuk mendukung skuad Garuda. Kami tidak pernah menyangka sebanyak ini. Supporter Indonesia di Jepang luar biasa. Mereka datang dari berbagai kota, membawa semangat, bendera, dan suara mereka yang menggelegar. Ini akan menjadi atmosfer luar biasa dan bisa mengganggu fokus pemain Jepang. Media Jepang itu juga menyoroti bagaimana fanatisme supporter Indonesia melebihi ekspektasi. Supporter Indonesia benar-benar gila. Mereka bernyanyi tanpa henti, menciptakan atmosfer penuh energi. Ini bukan hanya pertandingan, ini seperti festival nasional bagi mereka. Dengan segala perkembangan ini, Soccer Sport menilai Indonesia tak lagi bisa disebut sebagai tim kuda hitam di Asia Tenggara. Mereka bahkan berani menyebut Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru di Asia yang layak diperhitungkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kami melihat perkembangan pesat dari Indonesia. Tapi sekarang, semua teori itu menjadi kenyataan. Mereka bukan sekadar mengejar, mereka siap bersaing. Dan jika Jepang tidak segera melakukan evaluasi cepat usai kekalahan dari Australia, maka pertandingan melawan Indonesia akan menjadi mimpi buruk. Mengakhiri ulasannya, Soccer Sport dengan nada penuh kewaspadaan menyatakan bahwa laga ini bisa menjadi babak baru dalam sejarah sepak bola Asia, terutama jika Indonesia berhasil mencuri poin penuh di Jepang. Sejarah bisa tercipta. Indonesia datang tidak untuk bermain aman. Mereka datang untuk menang dan saat ini mereka memiliki segalanya untuk mewujudkannya. Dengan kekuatan penuh, dukungan luar biasa dari supporter, dan motivasi membara, timnas Indonesia benar-benar telah membuat Jepang was-was. Laga ini bukan sekadar pertandingan kualifikasi, melainkan momen penentuan siapa yang siap mencetak sejarah baru di sepak bola Asia.